Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, dunia kita ini adalah dunia yang dipandang dari sudut atau perspektif rohani adalah masa penampian. Masa penampian ini masa yang mengkondisi terjadinya pemisahan. Ada orang-orang fasik yang akan disempurnakan kejahatannya, semakin matang kejahatannya. Tetapi di lain pihak ada orang-orang saleh yang disempurnakan kesuciannya, dan ini jumlahnya sangat sedikit. Kita harus menentukan sikap. Kita di pihak siapa? Apakah kita termasuk orang yang dimurnikan, makin disucikan dan disempurnakan, atau termasuk kelompok besar yang hampir semua orang demikian, semakin fasik, semakin matang dalam kejahatan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita tidak bisa bersikap netral. Kita harus memposisikan diri kita. Betapa mengerikan kalau suatu hari di hadapan Allah, ternyata Tuhan tidak memandang kita di pihaknya. Karenanya kita harus memperkarakan dan mempersoalkan ini dengan serius sejak sekarang. Saudara harus memperkarakan diri saudara sendiri. Kita harus memperkarakan diri kita masing-masing. Kita di pihak siapa? Tentu saja saudara akan berkata, kami tidak mau di pihak setan, Pak. Kami mau di pihak Tuhan. Tetapi apakah benar saudara ada di pihak Tuhan, saudaraku? Apa ukuran bahwa saudara itu di pihak Tuhan? Telah saya kemukakan tadi pagi jam 11, bahwa orang yang di pihak Tuhan, orang yang tidak hidup bagi diri sendiri, tidak hidup bagi siapapun, tidak di pihak siapapun, bahkan tidak di pihak dirinya sendiri. Orang yang di pihak Tuhan itu pasti memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Sebaliknya orang yang di pihak diri sendiri atau di pihak bukan Tuhan, pasti memikirkan apa yang bukan dipikirkan oleh Allah. Saya telah membacakan saudara Matius 16 ayat 21 sampai 27 yang tidak perlu saya ulang lagi. Petrus mewakili murid-murid merasa di pihak Tuhan. Ketika ia mencegah Yesus jangan ke Yerusalem karena dia akan ditangkap mati. Yesus merespon sikap Petrus tersebut dengan pernyataan enyah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Khusus bagi para aktivis, majelis gereja, teolog, dan para pendeta, jangan sampai kita merasa ada di pihak Tuhan, ternyata kita mengganggu pekerjaan Tuhan. Ini bisa sangat terjadi. Seperti yang dikisahkan di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 27 tadi, saudara. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, kata Petrus kepada Yesus. Yesus berkata, enyah kamu, iblis. Saudaraku, Petrus merasa bahwa ia di pihak Tuhan. Petrus merasa ia menggunakan nama Tuhan karena ia di pihak Allah. Tapi ternyata dia melawan Allah.
Hati-hati saudaraku. Sekarang kira-kira saudara ini di pihak siapa? Pasti saudara akan berkata, kami tidak mau di pihak setan, Pak. Oh iya, tidak ada orang yang mau di pihak setan. Maksud saya orang-orang Kristen pada umumnya, atau hampir semua. Tetapi apakah saudara memiliki indikator, petunjuk yang jelas bahwa saudara di pihak Tuhan? Orang yang di pihak Tuhan itu orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi apa yang dipikirkan Allah. Kita semua harus ada di pihak Tuhan, saudaraku. Dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan atau apa yang dipikirkan oleh Allah. Mengapa? Sebab kita adalah orang-orang yang harus menggenapi rencana Allah. Dalam hal ini menjadi kemutlakan bahwa orang percaya harus mengerti apa yang direncanakan Allah dalam hidupnya untuk dipenuhi. Kita telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Berapa persen kita dimiliki Allah, saudara? 100%. Maka Tuhan berfirman di Matius pasal 6 ayat 24, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak ada paket setengah-setengah untuk Tuhan. Seluruhnya segenapnya untuk Tuhan, atau tidak usah sama sekali. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu pendeta, hamba-hamba Tuhan yang merasa sudah full timer. Full timer itu bukan berarti dia sudah sepenuhnya menghamba kepada Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu yang bukan pendeta, yang adalah misalnya Anda praktisi hukum, Anda seorang pengusaha, pedagang, tenaga medis dan lain-lain, jangan merasa saudara bukan hamba Tuhan. Saya ingatkan bahwa profesi seseorang itu sebenarnya tidak menentukan apakah dia rohani atau tidak. Jangan berkata kalau profesi seorang itu pendeta pasti rohani. Kalau bukan pendeta seperti misalnya pedagang. Yang menentukan apakah seseorang itu rohani atau tidak bukan jenis profesi itu semata-mata, tetapi motivasi terdalam orang mengerjakan profesi tersebut. Jadi saudara ini hamba Tuhan sebagai atau di tempat dokter, praktisi hukum, pejabat pemerintah, dan lain sebagainya. Saudara harus berdiri di pihak Tuhan. Di pihak Tuhan dalam bidang atau di tempat saudara sebagai pengusaha, praktisi hukum, tenaga medis, pendidik, aparat pemerintah, aparatur keamanan, aparat keamanan maksud saya. Di pihak Tuhan di situ. Nah, kalau orang Kristen benar-benar di pihak Tuhan di tempat profesinya, ia akan menundukkan diri kepada Tuhan dan menghadirkan pemerintahan Allah di dalam pekerjaannya itu. Terang Tuhan menerangi profesinya. Tapi sebaliknya pekerjaan seperti saya, seorang pendeta, tetapi kalau saya tidak di pihak Tuhan, saya akan menggunakan kesempatan pelayanan saya ini untuk kepentingan saya pribadi, apakah dalam bentuk uang, kehormatan, dan lain-lain, saudaraku. Jadi jangan berpikir bahwa seorang pendeta pasti hidup melayani Tuhan, belum tentu. Apakah dia di pihak Tuhan atau tidak, itu tergantung motivasi terdalam dia melakukan pekerjaan tersebut. Maka kita harus bertumbuh dewasa, saudara. Bertumbuh dewasa sehingga kita bisa benar-benar hidup di dalam pengabdian kepada Tuhan. Saya singgung tadi jam 11, kalau orang itu baru menjadi Kristen atau orang Kristen baru, jadi dalam berurusan dengan Tuhan itu sering manipulatif ya, memanfaatkan Tuhan, mengklaim janjinya,
Padahal janji yang mana yang diklaim, ya saudara? Mungkin satu hari saya akan khotbah mengenai hal ini. Klaim janjinya, janji yang mana? Coba tunjukkan ayatnya. Janji yang mana? Kalau Kristen baru berurusan dengan Tuhan karena mau memanfaatkan Tuhan, kita bisa mengerti dan Tuhan toleransi. Seperti anak di bawah umur yang ya taunya hanya merepotkan orang tua, menuntut, ya, minta ini, minta itu, kalau tidak diberi, ia mengintimidasi orang tua dengan misalnya nangis, teriak-teriak, gulung-gulung badan di tanah, ya. Tetapi kalau sudah umur 30 tahun, 40 tahun masih begini, pasti dibawa ke rumah sakit jiwa. Kalau masih kecil pukul-pukul mamanya karena merasa tidak dipuaskan oleh mamanya, mamanya hanya tarik sambil ketawa. Nggak boleh gitu sayang. Tapi coba kalau umur 20 tahun pukul mamanya. Nah, kita ini sudah belasan tahun, puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, sudah tidak lagi menuntut tetapi memberi. Sudah tidak lagi kalau datang kepada Tuhan membawa persoalan-persoalan saja lalu minta tolong Tuhan. Tadi saya katakan Tuhan itu pasti menolong saudara. Saudara tidak minta tolong pun Tuhan pasti tolong saudara. Kalau kita di pihak Tuhan, kita hidup untuk kepentingan Tuhan, dalam tanda kutip menjadi karyawan Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan akan protect, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga saudara, bahkan orang-orang yang saudara kasihi. Ini dunia sudah semakin tidak jelas. Ya, kita tidak berharap ada perang dunia, tetapi kalau hal itu terjadi, ya peta kehidupan manusia di bumi berubah, saudaraku. Ini dunia menjadi chaos. Tidak usah nunggu perang dunia saja, dunia bisa chaos karena berbagai penyebab. Atau saudara bisa meninggal kapan saja, entah karena kecelakaan, bencana, sakit, dan lain-lain. Kalau kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan sudah tahu kita di pihak Dia. Bahkan sebelum saudara menghadap Tuhan, sudah dijemput malaikat. Saya terus terang khawatir sebagian saudara ini belum di pihak Tuhan. Saudara, aturannya, tatanannya itu 100% atau tidak usah sama sekali. Jadi kalau saudara masih merasa memiliki hak, saudara tidak bisa ada di pihak Tuhan. Saudara boleh menawarkan 90% atau 95%, Tuhan menuntut 100%. Kecuali saudara orang Kristen baru, ya. Jadi saudara harus serius di sini. Jangan main-main. Saudara sudah di pihak Tuhan atau belum? Jangan karena saya berbicara, tapi karena firman Tuhan memang mengatakan demikian. Dan kita harus gentar, saudaraku, harus takut kita, saudaraku. Jadi merupakan kemutlakan bahwa orang percaya harus mengerti apa yang direncanakan Allah dalam hidupnya untuk dipenuhi. Nah, saya nanti akan menjelaskan di bawah. Iman itu bukan hanya perkataan, iman bukan hanya keyakinan di pikiran, iman itu tindakan. Tindakan itu tentu hidup di dalam kesucian Tuhan dan pembelaan. Anda hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, harus. Tetapi harus ada pembelaan juga. Kesucianmu berdampak untuk dirimu sendiri. Tetapi pembelaan untuk pekerjaan Tuhan berdampak untuk kepentingan kerajaan Allah. Sudah boleh tepuk tangan.
Jangan sampai saudara tidak berguna untuk pekerjaan Allah. Kalau saudara tidak berguna untuk pekerjaan Allah, saudara tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Anda tidak akan berguna di kekekalan. Hanya orang-orang yang berguna sementara dia hidup di bumi ini yang akan berguna di kekekalan. Jadi kita mestinya meratap kepada Tuhan dengan pertanyaan dan permohonan, what must I do, Lord? Jangan hanya meratap untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Saya bertahun-tahun sudah meratap bagaimana saya hidup suci Tuhan. Dan saya terus menjalaninya sampai hari ini. Tapi sekarang di sisa umur hidup saya tanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan? Satu kepastian saudara, bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Satu kepastian, kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan saudara. Pasti ada pertanyaan, apa yang kau lakukan untukku? Apa yang sudah kau perbuat untukku? Apakah engkau sudah menunaikan tugasmu? Kita sudah terlalu lama hidup untuk diri sendiri dalam kewajaran hidup anak dunia. Sekecil apapun kita merasa memiliki hak, itu juga yang saya lakukan. Maka berulang-ulang saya mengatakan beberapa waktu ini, ampunilah Tuhan pengkhianatanku kepadamu. Sebab kita ini milik Tuhan, ditebus. Kalau dalam tatanan budak pada zaman itu, budak tidak punya harkat, martabat, dan hak apapun atas dirinya. Majikan yang membeli, majikan yang berhak sepenuhnya. Bahkan konon dikisahkan ya, terkait dengan masalah budak. Ketika suatu hari ada seorang majikan mengendarai kereta dengan beberapa budak di musim salju yang begitu dingin, tidak ada cukup pakaian. Salah satu budaknya dibunuh, dibuang isi perutnya supaya dia bisa menjadi semacam jaket ada di situ untuk menutupi kedinginan si majikan. Budak tidak bisa buat apa-apa sampai begitu. Ini salah satu kisah yang pernah saya dengar waktu saya masih mahasiswa, dan kisah itu masih melekat di dalam pikiran saya. Suatu hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya bicara ini untuk menyelamatkan diri saya sendiri, dan sebagai pelayan jemaat saya menyelamatkan saudara. Dengar, kita harus memiliki kegentaran. Jangan sombong, karena kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya, baik atau jahat. Baik itu perbuatan baik, baik itu perbuatan jahat. Kalau kita sering berkata mau menjadi serupa dengan Yesus, seperti Yesus, prinsip hidup Tuhan Yesus di Yohanes 4:34. Ini termasuk salah satu ayat kesukaan saya, saudara. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, itu kehendak Bapa, dan menyelesaikan pekerjaannya. Kepada para sahabat-sahabat seperjuangan, para pendeta hamba-hamba Tuhan, jangan kita tertipu oleh jabatan kita sebagai pendeta,
tertipu oleh status kita sebagai full timer. Kita merasa sudah full timer, sudah menjadi pendeta, seakan-akan kita di pihak Tuhan. Justru kita berpotensi menyalahgunakan pelayanan ini karena jabatan pendeta dan karena status full timer. Sebaliknya saudara yang bukan pendeta, profesi saudara masing-masing apa terserah, baik apakah saudara aparatur negara, apakah saudara seorang swasta, jangan merasa saudara tidak memiliki tempat atau ruangan mengabdi kepada Tuhan. Full timer itu full timer. Apakah pekerjaanmu full timer? Tergantung hatimu, full heart enggak. Kalau engkau sepenuh hati dengan motivasi yang benar, engkau full timernya Tuhan. Dan memang untuk itu engkau hidup, engkau di pihak Tuhan. Engkau di pihak Tuhan. Dan itulah pelayananmu. Sebenarnya saudara bisa berkata, kalau ditanya apa pekerjaannya, hamba Tuhan. Oh pendeta, bukan. Apa? Supir taksi online. Loh, kok katanya pelayanan? Ya itu pelayanan saya. Taksi online. Saya hamba Tuhan. Oh pendeta ya. Orang berkata, oh iya pendeta. Bukan. Halo? Oh saya pedagang. Tuh, tadi bilang hamba Tuhan. Lah iya, pekerjaan saya sebagai pedagang itu hamba Tuhan. Itu pelayanan saya. Katakan amin. Juga ibu rumah tangga, semua kita kerjakan untuk Tuhan. Makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah kalau kita serupa dengan Yesus, harus punya pekerjaan yang dari Bapa dan kita tunaikan. Saya takut saudaraku. Saya juga takut saudara, kalau saya mati lalu Tuhan tidak memandang saya di pihak Dia. Aduh, saya juga takut saudara. Makanya kita puasa hari ini hari kedua saudara. Saya belum makan ya. Sebentar makan enak, karena lapar. Bukan mosok, memang saudara juga tahu kita semua sedang puasa. Untuk apa? Kita mau berubah. Aduh, kita mau berubah. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam 2 Timotius saudaraku sekalian, ya, pasal 4. Ini peta atau potret dari seorang pelayan Tuhan. Nah, kepadamu anak-anakku mahasiswa STT Ekumene, kalian beruntung loh bisa menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jangan kalian menyalahgunakan pelayanannya. Ingat ini. Makanya di STT Ekumene harus ada mata kuliah kerohanian, Pak. Bukan hanya mengisi pikiran dengan PLU, PBU, hermeneutik, exegesis, sejarah gereja, tapi ada mata kuliah berdoa, puasa, rendah hati, menguasai lidah, itu Pak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua ingat ya, walaupun tidak sekolah pendeta, bukan pendeta, saudara semua hamba Tuhan. Katakan, aku hamba Tuhan. Lebih keras, lebih tegas, biar setan juga dengar saudaraku. Aku hamba Tuhan. Dan kalau saudara mengatakan dengan tulus, itu bisa membawa keharuman di hadapan Tuhan sampai tahta Bapa di surga. Ada seperti black box pesawat, tit 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 tit. Oh, itu anakku di Mall Arta Gading lantai 5. Aku hamba Tuhan.
Lalu Tuhan tanya begini, benar kamu? Malaikat juga ngomong, serius. Serius kamu? Berapa harganya pengakuanmu itu? Ngerti nggak berapa harganya? Seluruh darahmu, seluruh nafasmu, seluruh keringatmu, seluruh hidupmu. Kurang dari itu, jangan sebut kamu hamba Tuhan. Kamu menipu nanti. Wah, dulu kalau saya waktu masih muda ya, kalau di kalangan orang-orang Kristen ditanya, apa kegiatannya? Melayani Tuhan. Oh, hamba Tuhan? Iya. Full timer. Hamba Tuhan. Buset deh. Kita menipu orang, saudara. Karena kita tidak 100%. Untung kemudian Tuhan ingatkan kita. Jadi saya menjadi pendeta seperti hari ini bukan pendeta yang langsung jadi baik dan sekarang juga belum sempurna. Saya tidak mengatakan saya itu serba benar. Saya sudah berkali-kali ngomong begitu kok. Berkali-kali. Saya ini diproses terus. Karena saya mengalami kejatuhan, bagaimana motivasi yang salah dalam pelayanan. Walaupun saya bukan pendeta brengsek, tapi sekian persen saya masih memanfaatkan. Makanya saya bisa ngerti di mana letak kesalahan. Apalagi saudara yang pedagang, wah duit banyak masuk, ini hasil keringatku, kalau bukan keringatku mana bisa begini. Padahal dia bisa keringetan pun karena Tuhan. Emang lu bisa keringetan tanpa pertolongan Tuhan? Gak bisa, kamu gak keringetan, masuk angin kasep, tidak bisa kentut, mati loh. Nggak usah sampai jatuh dari atap loh, ha? You nggak bisa keluar angin, maaf tadi sebut kentut, nggak sopan kali ya. Nggak bisa buang angin, loh ini serius. Saya pernah punya saudara sakit, dibawa ke rumah sakit, ya. Saudara apa yang terjadi? Dia dibawa hari Sabtu, dibawa hari apa lupa. Nah Sabtu itu ada pasien yang datang dengan badan yang kuat, badannya kekar. Dia seorang sales, badannya kekar. Saya ingat saya begitu, gagah kekar badannya. Hari Sabtu masuk, Senin meninggal dunia. Tahu nggak sakitnya apa? Masuk angin terlambat. Kalau orang bilang masuk angin kasep, betul nggak? Nggak bisa buang angin, nggak bisa. Perutnya kembung, mati, neken paru-parunya apa gitu, mati. Jadi kalau saudara bisa puji Tuhan. Loh serius ini, betul nggak? Anda ketawa tapi puji Tuhan loh, orang bisa puji Tuhan. Anda tahu nggak waktu Anda dioperasi atau orang yang saudara cintai dioperasi, nunggu minum, nunggu apanya? Yang keras ngomongnya. Bukan gak sopan, memang sebutannya kentut. Nanti kita yang jagain bilang, "Sister, udah kentut." Jadi boleh minum air sedikit-sedikit gitu. Nunggu apa? Lo kok masih malu? Nunggu apa? Ya udah, bukan kentut, salah. Salah. Aduh. Jadi kalau kita bisa kentut itu bersyukur. Tapi jangan terus sengaja kentut di depan orang karena mau mengucap syukur. Ini kacau nih. Aduh. Kadang-kadang suami-suami sengaja kentut sekencang-kencangnya di samping istri. Ini loh Pak, kenapa? Kata si ibu, kalau kentut tuh depan saya Pak. Sengaja dia. Suami gini, hehehe. Sekarang dengar khotbah begini tambah lagi, di depan istrinya. Kamu gitu, kata Pak Eras, mengucap syukur loh. Ini pendeta apaan itu?
mengajari suami kentut di depan orang. Saya tidak ngajari Anda kentut di depan orang. Saya cuma mengajari Anda bersyukur kalau bisa buang angin, itu maksudnya. Apalagi pada waktu pertemuan seperti ini, ya janganlah kan. Kita kan lagi mengucap syukur nih Pak. Wah, kita di gereja kan mengucap syukur Pak. Jadi kita kentut rame-rame. Wah, gak bener nih. Karena mau memuliakan Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau bawa korban syukur Pak. Jadi kita kentut rame-rame. Nanti yang di belakang itu, aduh, ini urapan apa ya? Terus seneng tuh anak muda kalau Pak Eras lucu tuh seneng tuh. Aduh, tapi yang seneng bukan hanya anak muda, ibu-ibu aja. Awas Bu, jangan ditahan sampai keluarnya di bawah. Ini lebih repot lagi. Oke, seneng ya. Aduh Pak Eras kayak nggak khotbah aja, kayak di ruang tamu saya. Iya emang. Tahu nggak khotbah yang baik gimana? Nah ini para pendeta yang pernah saya ajar. Khotbah yang baik adalah tidak berkhotbah. Maksudnya apa? Ngomong aja dari hati. Jangan pakai sulit sekali. Kalau Tuhan mengasihi kita, semua kita stop. Dulu saya tuh guru homiletik, dosen seni bicara. Saya ajarin Allah akan membedakan orang berdosa dan orang suci. Orang suci akan dikumpulkan. Wah, semua geraknya Jadi kalau kita ngomong harus pakai ketegasan, kita harus percaya. Wah, harus pukul meja. Tapi mukulnya harus tepat waktu. Jangan kita percaya terlambat. Telat ngono loh. Wah, ngaco ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, bener kan? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Udah, sekarang kita teruskan ya. Tadi kan kita buka 2 Timotius pasal 4 tuh, ya kan? Belum dibaca sudah ketawa-tawa. Cuman tadi saya mau ngeledekin ini loh, orang-orang sombong, pedagang, pengusaha atau pegawai yang dapat gaji besar, untung besar, dia merasa semua itu miliknya. Nah, diajarin pendeta perpuluhan. Wah, puji Tuhan, perpuluhan. 10 buat Tuhan, 90 bebas. Ini salah. Kalau di gereja gimana Pak Eras? Di Pak Eras tidak ada persepuluhan, 100% buat Tuhan. Nah, terus gimana Pak nanti aturannya? Ya tanya Roh Kudus, yang semua milik Tuhan kok. Everything you have belongs to God. Itu. Wah Pak Eras anti perpuluhan. Capek deh lo. Dengar dulu beta ngomong. Saya nggak ada ngomong gitu. Aduh ampun deh. Itu Pak di media sosial saya dibully Pak. Aduh. Saya kira pendeta yang dibully paling gencar sejak 3 tahun yang lalu. Sesat-sesat saya saudara. Bukan sok bener. Saya seumur hidup belum pernah lihat pendeta dibully sekejam saya. Tapi saudara tahu, saya dibully tetap gemuk saja. Ya, masa bodoh dah. Di Anda bertanya kita menjawab, udah berapa banyak berkata, dulu Pak saya kira Pak Eras sesat. Saya mau tahu sesatnya di mana. Malah saya ke bawah sesat. Ya enggak lah, dibawa kepada kebenaran. Oh, gitu. Makanya saudara ya, jangan terus, Pak bersyukur loh ke tempatnya Pak Eras itu nggak ada perpuluhan, boleh 5%. Itu pun didiskon. Waduh gila. Bukan, Roh Kudus suruh you berapa, terserah. Pak Eras jangan ngomong duit Pak, ini lagi gajian.
Ini bulan muda, jadi Pak Eras ngomongnya nanti di bulan-bulan yang pas tanggal 22, pas nggak punya duit, jadi kita tenang aja gitu Pak. Lah ini sekarang gaji lagi, duit lagi masuk, terus Pak Eras per bulan capek deh ngomong duit. Saya harus memberitahu dimanapun Anda ke gereja, dimana Anda diberkati, dipelihara imanmu, dirawat rohanimu, beri dong persembahan. Pak boleh nggak ya Pak, saya ke gereja A tapi persembahan ke tempat lain. Pernah kamu pergi ke restoran Padang lalu kamu bayarnya ke warteg? Makannya di warteg. Makan, makasih Mbak. Ke Padang, Pak berapa tadi? Bayarnya di sana. Waduh, yang bener dong. Di mana Anda berbakti, Anda memberi persembahan. Apalagi gereja ini kan, waduh, kebutuhannya banyak ya. Tanya Roh Kudus ya. Oke, kita ke 2 Timotius pasal 4 ya. Ini kalau yang muda-muda bilang, Om, lagi dong Om, lucu lagi. Emangnya saya Sule. Nanti nonton Pak Sule saja, beliau lucu. Kalau saya memang ya agak lucu lah kadang-kadang. 2 Timotius pasal 4 ya, ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan kedatangannya yang bekerja. Seperti akhir bulan yang senang menghadapi menyongsong akhir bulan, ya kerja dapat gaji. Nggak ada orang nggak bekerja, aku ingin akhir bulan. Ngapain? Nggak tahu. Loh, kecuali dia bekerja, dia dapat upah. Orang yang sepenuhnya hidup bagi Tuhan itu pasti menantikan kedatangan Tuhan. Ada kalimat yang kita mau perhatikan di sini, saudaraku. Ayat yang ke-7. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Anda tadi membaca bagaimana Paulus mempertaruhkan hidup. Darahnya dicurahkan. Kalau sampai dicurahkan itu habis. Bukan hanya menetes, dicurahkan. Dan memang yang terjadi adalah Paulus mati dipancung. Nah ini dia, saudara. Ini saudara perhatikan kalimat memelihara iman. Kalimat memelihara iman maksudnya adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa kepada setiap individu. Jadi iman di situ bukan hanya keyakinan dalam pikiran atau pengakuan di mulut, tapi kehidupan yang sesuai kehendak Allah dalam kesucian hidup dan menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Masuk Pak. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Perlombaan yang diwajibkan menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, lalu memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan ya ketekunan ya memikul salib sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib itu bicara mengenai bagaimana Tuhan Yesus ya menunaikan tugas, usai tugasnya. Jadi perlombaan itu adalah bagaimana serupa dengan Yesus, dan yang menghalangi perlombaan itu beban dan dosa. Beban dan dosa, keterikatan dengan dunia dan keterikatan dengan nafsu dosa dalam daging harus ditanggalkan. Memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan.
yang dengan tekun memikul salib sampai mati di kayu salib, menunaikan tugas. Kalau kita serupa dengan Yesus, kita harus juga memiliki kesucian hidup seperti kesucian hidup Tuhan Yesus dan menunaikan tugas sampai akhir. Jadi iman adalah ketaatan kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Yesus taat kepada Bapa dalam melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, ya, dengan sempurna. Maka dalam Yohanes 4 ayat 34 tadi kita membaca Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Orang yang bukan umat pilihan, bukan anak tebusan, tidak punya tanggung jawab seperti ini. Jangan samakan dengan mereka. Mereka punya uang berapa, mau belanja apa, mau punya apa, bebas suka-suka. Tapi kalau orang percaya enggak boleh, enggak bisa. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Setiap tetes darah kita, tetes keringat kita, setiap tarikan tenaga kita milik Tuhan. Harus ada yang kita persembahkan. Kalau orang yang bukan umat pilihan, bukan anak tebusan, tidak dituntut untuk menunaikan suatu tugas. Tetapi kita punya tugas. Bukan hanya punya keyakinan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada yang kita kerjakan untuk Dia yang menjadi majikan kita. Beri tepuk tangan. Nah, kok banyak ya orang Kristen yakin sudah masuk surga, sudah jadi anak Allah, sudah berkenan di hadapan Tuhan karena percaya Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merasa sudah cukup. Percaya itu artinya serupa dengan Dia, bro. Kalau Anda berkata percaya Yesus, you harus ikuti jejaknya untuk menjadi serupa, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dan menunaikan tugas yang Tuhan berikan. Nah, ini baru di pihak Tuhan. Baru namanya di pihak Tuhan, melakukan pekerjaan Allah. Dalam hal ini keberpihakan kita kepada Allah bukan sesuatu yang ada dalam perasaan atau di dalam pikiran atau sekedar pengakuan, tapi dalam tindakan konkret. Jadi keyakinan itu bukan hanya dalam pikiran atau di dalam perkataan, tapi dalam tindakan. Seorang yang berdiri di pihak Tuhan akan menempatkan dirinya pasti sebagai hamba yang tanpa batas mengabdi kepada Tuhan. Aduh, kalau sampai kita bisa diperkenan demikian, saudaraku, itu anugerah. Sebenarnya Tuhan tidak butuh kita. Tuhan tidak perlu kita kalau mau. Tapi kalau Tuhan berkenan menjadikan kita hamba-hambanya, wah, kehormatan, saudaraku. Kehormatan. Tetapi Tuhan tidak akan pakai orang yang sembarangan hidup loh. Tuhan akan pakai orang yang hidupnya bersih. Bersih dalam pikiran, bersih dalam tindakan, bersih dalam perbuatan. Baru Tuhan akan percayai untuk pekerjaan-pekerjaan besarnya, saudara. Jangan sampai kesempatan ini berlalu, saudara meninggal dunia pasti dalam ketakutan. Aduh, gimana menjelaskan kepada orang-orang Kristen yang sudah lama memiliki dirinya sendiri? Prestasi yang dia capai untuk kebanggaan, untuk kesombongan. Uang yang dia miliki, ya dia pakai apa saja menurut keinginan, selera, dan kesenangannya sendiri. Wah, saudara. Ya, saya sebagai pendeta saja dulu masih nyol-nyol atau Spanyol, separuh nyolong. Jadi kita gunakan apa yang kita miliki untuk kesenangan kita sesuai dengan selera kita. Ya, kita tidak jadi pencuri dalam arti menggunakan uang untuk mewah-mewah.
Tapi masih ada bagian agenda pribadi kita. Sekarang kita mesti bertobat sebelum kita meninggal dunia. Ya Pak Pendeta, kalau ikut Bapak Pendeta, siapa yang bisa ikut Pak? Siapa yang bisa melakukan Pak? Ya terserah situ. Kalau saudara mengatakan tidak bisa, ya tidak bisa. Tapi kalau saudara berkata bisa, ya bisa. Tergantung seberapa Anda nekat. Amin. Dan tentu saya sebagai pembicara ini, saya sudah senekat-nekatnya, sebisa-bisanya, saya senekat-nekatnya. Supaya saya kalau bicara ini dengan api, bukan hanya ngomong, api. Because I did. Aku lakukan.